Ada masih di kabar khusus TV One bersama ada Telita dan Prima Alvernia. Kita langsung lanjutkan dialog kita dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi masih bersama kami. Ya. Mas Adi, kalau tadi sebelum jeda kita sempat berbicara mengenai fokus tentang UMKM dan juga ekonomi yang kurang bertumbuh, begitu bisa dikatakan. Artinya ini kinerja lembaga negara ini tidak mengakomodir fokus-fokus pemerintah selama ini dong? Ya sebenarnya selama kurang lebih periode kedua Jokowi ini kan diganggu oleh COVID yang saya kira membuat fokus kinerja pemerintahan tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Itu harus diakui bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain hampir 2 tahun persis. Itu fokus soal anggaran, fokus soal kinerja, bagaimana selesai dari urusan COVID. Ini kan baru setahun ini kan Jokowi dengan pemerintahannya mulai untuk melakukan akselerasi di semua bidang tentang ekonomi, tentang pembangunan, termasuk tentang hukum. Inilah yang sepertinya memang menjadi satu pertaruhan yang cukup luar biasa, yang sedang ingin dilihat betul bagaimana Jokowi melaporkan sektor kinerjanya, terutama kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik. Ya pastinya ini di luar ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Nah tadi misalnya nyambung soal pembangunan di bidang ekonomi, memang ekonomi kita itu tumbuh kan 5%. Ya. Tapi dalam logika ekonomi 5% ini ia tumbuh selamat dari resesi, tapi tidak terlampau bisa dibanggakan. Karena ekonomi kita masih fondasinya tidak terlampau kuat. Satu-satunya harapan supaya fondasi ekonomi kita itu kuat, solid, dan dia sustain adalah bagaimana memperkuat sektor UMKM. Makanya kan Menteri UMKM, Menteri Ekonomi, dan seterusnya, itu diharapkan bahwa UMKM itu bukan hanya sebuah jargon, tapi memang harus ada intervensi negara di situ. Misalnya akses terhadap permodalan. Kemudian UMKM itu diciptakan pangsa pasarnya, kemudian dipromosikan sebagai trademark pada level nasional dan internasional, sesuatu yang sampai saat ini belum pernah kita lihat. Kan kita punya produk-produk lokal, seperti tas, mungkin ikat pinggang, ada sepatu. Pada saat yang bersamaan kita tidak pernah melihat bahwa sepatu lokal kita ini menjadi trend sector yang kemudian diwajibkan dipakai oleh minimal oleh para pejabat, oleh ASN sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada UMKM kita. Semuanya kan serba impor yang kita pakai, mulai dari jas, mulai dari pakaian, mulai dari sepatu. Jadi kita ngomongin diri kita sendiri jadinya. Itu yang kemudian saya sebutkan. Yang produk dalam sebutkan. negeri malah agak sulit untuk digunakan oleh kita pribadi gitu ya. Betul. Saya kira ini harus menjadi satu budaya bahwa UMKM kita harus jadi prioritas untuk apa yang kita pakai dan untuk kita konsumsi. Kalau tanpa ada keberpihakan semacam itu, maka saya kira UMKM ini hanya sebatas jargon. Ini hanya sebatas isu-isu bombastis, tapi in the end of the day-nya ini tidak menjadi suatu hal yang kemudian menjadi legacy yang bisa dibanggakan. Saya membayangkan di akhir masa jabatan politiknya misalnya Jokowi itu memperkenalkan satu produk UMKM yang kemudian bisa diingat sampai kapanpun. Artinya produk ini menjadi salah satu juga mungkin setahun ke depan ini apa yang perlu difokuskan berarti UMKM. Mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai fokus di bidang pembangunan begitu ya, selain IKN, ini fokus pemerintah ke depannya apa? Ya kalau membangun rata-rata secara umum kan IKN ini adalah mimpi besarnya. Kalau dilihat kecenderungannya IKN ini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan supaya Indonesia itu yang maju bukan hanya Jawa, bukan hanya Jakarta, tapi juga Indonesia belahan lain. Indonesia bagian timur dan terutama Indonesia yang bagian tengah yang relatifly jangkauan pembangunannya tidak signifikan. Tapi ini kan big project, butuh waktu yang saya kira tidak bisa simsalabim, butuh 5 tahun, butuh 10 tahun, ya bahkan 20-40 tahun ke depan. Artinya juga ini butuh. harus dilanjutkan oleh penerusnya Presiden Joko Widodo ketika di pemilu 2024 nanti. Kalau soal IKN, makanya Jokowi itu cawe-cawenya di situ. Bahwa siapapun yang jadi presiden harus memastikan IKN ini lanjut. Karena IKN ini akan dijadikan sebagai sentrum peradaban. Jadi IKN itu bukan hanya mindahin orang kerja di sana. Tapi di situ akan ada pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat ekonomi, dan tempat orang cari kerja. Karena kalau IKN ini sudah menjadi ibu kota, kan pasti akan muncul sentrum-sentrum yang saya kira akan membuat denyut nadi kehidupan semakin besar. Dan pastinya IKN ini akan menjadi magnet. Orang berbondong-bondong datang ke sana, cari kerjaan, cari akses, cari pembangunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan saya membayangkan di IKN nanti itu ada kampus top di Indonesia yang kemudian membuat seluruh anak-anak muda di Indonesia itu ingin sekolah di sana. Di Australia itu kan ada Canberra yang menjadi ibu kota. Dulu kan jadi rebutan antara Sydney dan Melbourne. Canberra itu jadi ibu kota dan di situ ada kampus top. Yang ANU itu ya. Itu yang saya kira saya bayangkan di Indonesia nanti IKN-nya dan ibu kotanya di situ melahirkan satu kampus yang top
mengalahkan kampus-kampus lain Itu harapan kita ya. Iya, Tapi kalau itu jangka panjang. Kalau misalnya kita berbicara mengenai Presiden Joko Widodo, mimpi besar apa dalam sisa pemerintahannya Presiden Joko Widodo ini yang hanya sekitar kurang dari setahun begitu ya? Apa yang harus dicapai? Pertama, menciptakan kompetisi pemilu 2024 yang fair ya. Fair dalam arti bahwa Jokowi memang harus berdiri sebagai negarawan. Tidak boleh misalnya cawe-cawe hanya mendukung salah satu calon dan tidak mendukung yang lainnya. Ini yang saya sebut sebagai satu legacy, karena apapun Jokowi ini adalah presiden. Kalau mau dukung Ganjar sama Prabowo sama Anies sekalian, jadi tiga-tiga jadi dukung lagi kira-kira begitu. Atau tidak mendukung sama sekali di antara ketiganya. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu oleh publik. Karena kalau Jokowi kelihatan punya intensi mendukung salah satu calon, satu sisi calonnya diuntungkan, tapi akan begitu banyak calon yang lain merasa dirugikan. Ini akan meninggalkan luka bahwa presiden terlampau banyak mengintervensi urusan-urusan politik. Itu bidang politik. Nah, yang kedua harus dipastikan bahwa momentum pemilu ini harus dijadikan sebagai upaya untuk melakukan stimulus denyut untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pemilu itu ada, akan begitu banyak politisi, tim sukses, partai politik, anggota dewan, dan capres, ini kan spending money. Mereka akan berbelanja. Mereka akan mengeluarkan uang yang cukup banyak ya. Misalnya bikin atribut, bikin spanduk, bikin baliho, mereka beriklan, bikin billboard, dan seterusnya. Ini harus dijadikan sebagai momentum supaya denyut ekonomi kita yang luluh lantah akibat COVID secara mulahan itu tumbuh secara signifikan. Artinya masih banyak PR-nya begitu ya dalam waktu yang sedikit ini. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, kita akan segera kembali sesaat lagi.